merupakan nadhirah, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya bahwasanya orang yang memutus silaturahmi tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya surga, wanginya surga itu sejauh mata memandang dia tercium. Artinya sangat jauh sekali dia sudah tercium bau surga. Bagaimana halnya ketika kita memutus silaturahmi? Dia tidak akan mencium bau surga, padahal surga tercium sejauh mata memandang. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dipertemukan di surga Allah melalui jalur silaturahmi ini. Maka saya berharap saya pun terus akan berusaha menjalin silaturahmi di antara paman, bibi, ayah, pak, de, bude semuanya. Meskipun saya orangnya tidak terlalu periang, tidak terlalu aktif, tetapi insya Allah akan terus jalin silaturahmi ini dengan baik. Maka dalam hal ini juga sedikit saya jelaskan peran-peran bagaimana keluarga kita, Ada sebuah keluarga yang sangat menginspirasi, semoga menginspirasi kita juga, yaitu keluarga Luqman. Bukan Luqman Sikran Hakim. Bukan Luqman Sikran Hakim. Luqman sahabat. Nah ini, aduh saya nggak punya hadiah nih. Tadinya mau apa namanya? Dari kantong Ini khusus buat sepupu nih, kalau muda. Siapa Luqmanul Hakim? Adi Ancuy. Asam, Andes, Arus, Kopi, mojok. Siapakah Luqmanul Hakim? Ayo. Terlalu jauh soal kelas 5. Jadi Seorang yang soleh betul. Tapi kurang terperinci. Kalau Luqman soleh kita juga Bapak. Orang yang soleh yang hidup pada zaman Nabi dan di apa? masih banyak kisah yang luar biasa. Ayo ini masih banyak. Searching di Google. Baik. Kalau gitu sedikit saya ceritakan ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Partai Bunda sekalian. Luqmanul Hakim adalah seorang budak, ya, seorang hamba dari Ethiopia atau dari Habasyah. Tetapi Luqmanul Hakim ini meskipun kulitnya hitam, kemudian dari kalangan orang-orang yang tidak terpandang di mata manusia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya melalui surat Luqman. Surat keberapa? Nah, gampang. Luqman surat keberapa? Azam, Andes, Obi. Indah. Indah. Ina nggak tahu suratnya tapi tahu juznya. Oh, ada yang ngatur loh. Uma. Surat 31 betul. Bagi dua. Baik. Alhamdulillah ya, meskipun suasana mini riang, tetapi insya Allah penuh dengan hikmah. Amin. Nah, baik kita lanjutkan. Luqmanul Hakim ini hidup di masa sebelum Nabi Daud alaihissalam. Kalau belum tahu sejarah masanya ya, beliau memiliki anak yang tidak banyak disebutkan di dalam tafsir ataupun Al-Quran, meskipun ada sebagian dari Israiliyat yang menyebutkannya. Tetapi ada hikmah yang diambil dari kisah keluarga Luqman kepada anaknya. Apa? Pendidikan beliau kepada anaknya yang sangat luar biasa. Apa itu? Di dalam surat Luqman ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata
anishkurulillah. Bukan syukur juga. Ya. Jadi boleh saya sebutkan artinya, dan sungguh ada pada Mas. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu sebuah hikmah, sebuah pelajaran. Buat siapa? Buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Apa hikmah dari seorang Luqman? Luqman adalah seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka dari itu kita semua yang sudah berkumpul di sini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Sangat penting. La in syakartum la azidannakum. Ini bukan bahasa Suryani ya. Kalau yang tahu apa yang lagi viral sekarang bahasa Suryani, bahasa Mama Bukron. Bukan. Ya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, ya, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat. Itu hikmah yang pertama, pelajaran yang pertama. Kemudian yang pelajaran yang kedua, dan ini sebagai akhir daripada kultum ini masih banyak sebenarnya. Nah, ini kita coba tebak-tebakan. Pelajaran yang kedua dari surat Luqman. Apa? Setelah diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah adalah ya. Kantongin berarti. Lepas balik Ustaz. Nah, perintah yang kedua dan hikmah yang kedua dari keluarga Luqman. Luqman selalu memberi pelajaran kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Karena fondasi dari segala macam ibadah adalah tauhid. Fondasi dari segala macam amal perbuatan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu apapun, tidak ada pergantungan apapun, tidak ada sifat tawakal apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat penting yang harus saya sampaikan, yang harus al-fakir, ya, seorang hamba yang masih panggil ilmu. Tetapi saya harus menyampaikan itu bahwasanya kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh daripada merusak tauhid itu apa coba? Syirik, ibadah kepada selain Allah, menggunakan tamimah. Apa itu tamimah? Siapa yang tahu tamimah? Nah, hah? Siapa yang tahu tamimah? Abil. Abil mah tamiyah. Tamimah ada di sana. Ya, tamimah itu jimat-jimat ya atau segala macam. Kita harus tinggalkan itu Bapak Ibu sekalian, karena itu bisa merusak amalan kita. Ya. Lain asyrakta, di dalam surat Az-Zumar ya. Kutipan ayatnya, lain asyrakta layak baton na'amaluk. Apabila kalian berbuat syirik kepada Allah, ya, layak baton na'amaluk, maka akan gugur semua amalannya. Ibadah apapun, sesoleh apapun, sebagus apapun, kalau misalkan diimbangi dengan diiringi dengan syirik pada Allah, maka ibadah itu gugur, tidak ada pahala. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bibi-bibi, paman bibi, Pak De dan Bude, semoga beberapa hal yang tadi disampaikan dapat menjadi pedoman kita untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam menjaga ukhuwah. Bahkan kalau bisa terus ya tiap tahun insya Allah ini ada OSM-nya udah mulai aktif. Insya Allah 10 tahun lagi di depan Ka'bah intinya. Amin ya Allah. Ya, amin. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berharap dan semuanya ingin di sana ya. Maka tinggal kita berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pegangan kita untuk terus ya hidup
di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus di dalam ukhuwah kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2000 lagi Masya Allah. Dari Ustaz kita, maka selanjutnya kita terserah apa yang akan terjadi. Sesi tanya jawab boleh, betul. Yang nanya boleh dapat nanya. Bagaimana kalau dalam sehidup sematinya selalu punya syukur? Itu adalah sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban dari seseorang mukmin. Kalau misalkan dia terus bersyukur, maka itu adalah manusia yang ajaib. Manusia yang sangat diagungkan dan sangat ditakjubkan. Ya. Itu dalam hadis Bapak Ibu sekalian, kata hadis, ajaban li amril mukminin. Sungguh luar biasa, sungguh ajib. Tahu ajib? Ya, kalau kita kan luar biasa ajaib gitu ya, hebat banget. Kalau misalkan dia itu apa? Inasobatu sarrahu wa syakar. Apabila ditimpa atau diberikan kebaikan, dia itu bersyukur. Ya, bersyukur itu penting. Syukur dalam Islam, iman, ihsan. Yang paling penting juga syukur untuk kesehatan kita. Dibandingkan dengan harta yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi kita dalam keadaan sehat ini juga harus bersyukur. Gitu kira-kira. Ada lagi ada? Di mulut nak, alhamdulillah kita punya hati nak. Begini amat itu ini kurang begini. Tapi di hati bulan depan di hati masih seperti itu. Kalau gimana sayang tahu solusinya gimana itu? Biar bersyukur di hati juga bersyukur di mulut bersyukur. Benar-benar istiqomah. Belum istiqomah berarti ya. Wah ini susah nih, Uma tolong teman-teman jawab ini. Istiqomah mau apa? Tidur kenapa di rumah? Wih. Perlu dijawab kan? Perlu dijawab. Semua orang pasti pernah merasakan seperti itu. Iya. Tabiat manusia yang memang serba membutuhkan dan serba kekurangan. Apalagi yang beriringan dan beririsan dengan harta pasti seperti itu. Ketika kita ditimpa seperti itu ya kita merasa kita tidak mampu. Makanya apa namanya pasangan daripada syukur adalah sabar. Tadi yang di hadis disebutkan in asobat besaro sakaro, dilanjutannya in asobat doro sobar. Apabila diberikan musibah dalam sebuah kesulitan ujian, maka dia itu bersyukur. Iya, kalau masalah ditambahkan dengan ikhlas. Nah, Jadi sabar dan ikhlas itu merupakan perpaduan yang saling berkaitan dan merupakan pegangan bagi kita. Oleh karena itu memang untuk berikhlas, untuk sabar itu berat. Hanya orang-orang yang imannya kuat, imannya yang memang sudah terpatris, yang memang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, nah itu akan bersemayam di hatinya. Ya kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi, bahwa itu tidak lain hanya karena kodratnya Allah, kehendaknya Allah dan kuasanya Allah. Barangkali selain ikhlas dan sabarnya itu ya. Barangkali itu sebagai tambahan. ada lagi? Ikhlaskan. Oh, waduh ini masa Tanya, kalau daerah kan tadi tentang ikhlas kita apa sih di hati kita berucapnya ikhlas tapi ini tentang kita melaksanakan ibadah kita merasa terpaksa di hati merasa terpaksa tapi kita berusaha melakukannya itu apakah baik atau tidak niatnya iya gitu tapi di hati itu ya ini mungkin sedikit dibahas tahapan tentang ibadah. Memaksakan. Jadi ibadah secara terpaksa itu
masih dikategorikan layak untuk beribadah, tetapi hanya sebatas menunaikan kewajiban. Kalaupun memang mau diterima, kemudian mendapatkan pahala, maka kuncinya sebagaimana Pandai bilang tadi, apa? Ikhlas. Kalau ibadah kita ikhlas, maka salah satu kunci dan rukun daripada diterimanya amal ibadah adalah ikhlas itu sendiri. Selain daripada ikhlas adalah ittiba. Ittiba itu apa? Wah, ini kan itu lagi. Apa ittiba? Yang tahu? Mengikuti pola tata cara tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu biar ibadah kita gampang dan mudah adalah dengan cara berittiba. Siap-siap. Yang bertanya. Anjay, pertanyaan sekolah agama sih coba. Pertanyaan sekolah agama. Baik, kita lanjutkan. Kasih batas rasa ya. Batas. Bisa. Berarti kantong ini. Tadi siapa lagi yang bertanya? Ongkosnya ayo, Aru bertanya. Iya. Udah, baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.